صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk hadir dalam majelis yang mulia ini, yang mana tanda daripada kebahagiaan seseorang, tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang ketika dia dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang tersebut, niscaya Allah akan memberi dia pemahaman akan agama. Artinya dimudahkan langkah dia menuju majelis-majelis ilmu. Dimudahkan dia untuk berkumpul dengan para ustadz, para ulama, dan menanyakan hal-hal yang tidak dia ketahui dalam urusan agamanya. Apa arti urusan agama? Urusan agama ini mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi diurus oleh agama. Sehingga dalam hal ini tidak lepas semua kegiatan kita itu dari 5 hukum. Ada kalanya wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Semua keadaan kita itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi pasti nggak lepas dari 5 hukum ini. Sehingga jangan menganggap ilmu agama itu hanya urusan masjid saja, urusan sholat saja. Tidak. Bahkan bagaimana kita bermuamalah dengan pasangan, bagaimana kita mendidik anak-anak, bagaimana kita keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan, semua itu diatur oleh agama. Karena itulah seorang sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Rasul itu mengajari kami segala sesuatu, sampai urusan cara buang air pun diajari Nabi. Bagaimana masuk kamar kecil, pakai kaki kiri, dengan doanya, keluar dengan kaki kanan dengan doanya, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, tidak boleh buang air berdiri, buang air kecil berdiri, dan sebagainya itu diatur oleh syariat. Sehingga dalam hal ini urusan yang sepele saja sudah diatur, apalagi hal-hal yang besar. Dan kebaikan seseorang ketika dia mengetahui setiap hukum perbuatan yang dia kerjakan. Saya ini sekarang lagi ini, hukum syariatnya apa? Saya sekarang lagi melakukan ini, bagaimana hukum Allah di dalamnya? Itu semua harus dia fikirkan. Dan yang paling selamat adalah yang mengetahui hukum-hukum Allah dalam setiap perbuatannya. Karena yang dinamakan orang soleh itu adalah orang yang dia
melaksanakan seluruh haknya Allah dan seluruh haknya hambanya. Termasuk hamba ini orang tua, istri, anak, saudara, tetangga, para muslimin sekitar, itu masuk pada orang-orang yang punya hak atas kita. Sehingga kalau tidak memahami hukumnya, maka khawatir ada tuntutan di akhirat. Karena memang di masa-masa tersebut Allah menceritakan bagaimana seseorang itu lari dari pasangannya, dari orang tuanya, takut diminta tanggung jawab yang dia selewengkan ketika di dunia. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya banyak hak-hak kita terhadap manusia sekitar kita yang tidak dilaksanakan. Dari sinilah ilmu fikih berperan untuk mengenalkan kepada kita apa saja haknya Allah atas kita, apa saja haknya orang-orang terdekat kita atas kita. Sehingga ketika seorang itu mengetahui tentang fikih, melaksanakan segala apa yang dia ketahui tadi, maka disitulah hamba tersebut menjadi hamba yang soleh. Jadi hamba yang soleh. Yang mana di antara doa-doa para nabi itu mereka berdoa walhiqni bis-sholihin. Walhiqni bis-sholihin. Ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Para nabi aja pengen gabung dengan orang soleh. Hanya saja bagaimana cara menjadi soleh? Yaitu pertama-tama mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas sedikit tentang masalah khiyar. Khiyar yaitu hak untuk penjual dan pembeli atau siapapun itu. Ya, contoh yang bersyarikah, syarikah ini yang berkongsi. Untuk apa? Untuk tetap melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya. Itu namanya hak khiyar. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berakad memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Sudah jadi jual beli, sudah diterima uang oleh penjual, diterima barang oleh pembeli. Nah, selama mereka belum berpisah, maka mereka punya hak masing-masing dari mereka untuk melanjutkan jual beli itu atau membatalkannya. Itu namanya hak khiyar. Dalam hadis tersebut, ya, itu hanya menjelaskan satu dari 3 macam khiyar, yaitu khiyar majelis. Arti khiyar majelis ini selama masih ada di tempat akad, ya, maka boleh bagi salah satu atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan. Sehingga dalam hal ini khiyar itu terbagi menjadi 3. Katakan wal mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berakad itu punya hak untuk memilih melanjutkan jual beli itu atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Selama keduanya masih dalam toko seumpama, atau masih di area tempat jual beli itu. Kalau areanya besar kayak swalayan atau pasar, selama dia tidak pindah ke toko lain, ya, atau melewati batas toko yang dia gunakan akad itu, maka masih ada hak untuk khiyar. Tapi kalau dia sudah keliling pasar, sudah beli keliling pasar, habis keliling balik lagi ke toko itu, dan niat untuk membatalkan jual beli, maka sudah tidak ada lagi hak khiyar. Hak milih sudah nggak ada lagi. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ini sang pembeli menyesal karena dia mendapati di toko yang sebelah sana harga lebih murah. Ya. Kalau dia sudah keluar dari toko yang dia akad tadi, terus dia menemukan toko lain yang menjual lebih murah,
maka nggak ada hak dia untuk membatalkan jual beli yang pertama. Tapi di sini Nabi SAW menghimbau untuk penjual, ya, menghimbau penjual untuk merelakan, menuruti keinginan pembeli tadi dengan janji pahala yang besar. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man aqala nadiman sil'atahu." Barang siapa yang memaafkan, memaklumi orang yang menyesal akan barang yang dia beli. Ya. Artinya, ya sudah, Anda nggak jadi ya, ya sudah, ini duitnya, mana barangnya. Maka Nabi menjamin orang tersebut mendapatkan keringanan di hari kiamat dengan sabdanya, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan dia nanti di hari penghitungan amal. Ya, dari sini mengapa urusan-urusan duniawi ada kaitannya dengan ukhrawi di sini. Karena itulah orang yang dia mencari dunia dengan niat akhirat, maka dia bukan mencari dunia, dia nyari akhirat. Dia nyari akhirat. Dalam suatu hadis, banyak ya hadis masalah keterkaitan kegiatan duniawi itu dengan akhirat itu banyak. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Man amsaka lan fi talabil halal amsa maghfurun lah." Barang siapa yang di sore hari dia merasa capek karena mencari yang halal, maka di sore hari itu dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Di sini kaitannya bukan capek kerjanya, tapi capek nyari halal. Orang kerja saja tanpa menggubris halal atau haram nggak dapat ampunan di sore hari. Tapi orang kalau sudah niat nyari halal, nggak dapat dunia, sore harinya dia capek, dapat pahala, yaitu diampuni seluruh dosa. Ini sangat besar. Ya, sehingga dalam hal ini, bagaimana Nabi SAW dalam hadis lain beliau bersabda, "At-tajirus shaduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'asyuhada." Pedagang yang jujur akan dikumpulkan nanti dengan para orang-orang mati syahid di hari kiamat. Gak pernah ikut perang, gak pernah terkena senjata musuh, tapi dia kumpul dengan para syuhada, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala takulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan sampai bilang orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan. Allah mengatakan bal ahya, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, tetap diberi rizki di sisi Allah Ta'ala. Ini makom syahid besar. Ada orang yang dikumpulkan dengan mereka, siapa? At-tajir, pedagang. Tapi yang bagaimana? As-shaduq, pedagang yang jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan aib barang yang ada. Ya, dia transparan kepada pembeli. Yang seperti ini masuk kategori at-tajirus shaduq, pedagang yang nanti kumpul dengan para syuhada di hari kiamat. Ini kesempatan besar bagi para pedagang. Bagaimana dia hanya dengan berdagang saja itu bisa mendapat derajat orang mati syahid. Sehingga dalam hal ini orang yang memaafkan pembeli yang menyesal sudah membeli barangnya tadi, sehingga dia mengembalikan duitnya, dia ambil barangnya lagi, itu dapat pahala besar sisi Allah. Atau kebalikannya, sang penjual ini nyesel sudah jual barangnya, datang kepada pembeli tadi, maaf saya nggak jadi menjualnya, ya, saya nggak jadi jualnya, ini kenang-kenangan ini, sayang, saya baru mikirkan tadi malam. Aslinya nggak boleh, artinya
nggak boleh di sini tidak ada hak untuk penjual tadi membalikan barang. Tapi karena lihat ini menyesal, maka disunahkan bagi pembeli itu untuk mengembalikan barang orang yang tadi. Ya sudah, ini barang sampean, mana duitnya? Itu sunnah, ya, sunnah. Kemudian yang ketiga, yang kedua daripada macam khiyar, walahuma an yashtaritul khiyar ila thalathati ayyam. Boleh bagi setiap penjual atau pembeli untuk memakai khiyar syarat. Itu apa? Itu sebelum akad ini terjadi atau setelahnya. Dia bilang, saya minta waktu ya 2 hari. Saya minta waktu 2 hari untuk menimang-nimang. Istilahnya masih ragu saya ini. Membeli barang Anda ini masih ragu. Saya minta waktu 2 hari untuk memastikan saya cocok apa Anda. Oh iya, silahkan. Itu namanya khiyar syarat. Baik itu syaratnya dari pembeli atau dari penjual. Maaf, saya ini aslinya berat mau menjual barang ini, tapi saya butuh duit. Saya mau minta tempo Anda 2 hari ya. Kalau 2 hari itu saya tidak menghubungi Anda untuk mengembalikan uangnya, berarti jadi. Itu hukumnya sah, tidak apa-apa. Ya, dalam fikih dibolehkan. Baik itu dari pihak penjual atau pembeli. Ya. Itu namanya dalam fikih khiyar syarat. Dan kalau seumpama melebihi 3 hari, maka tidak boleh. Karena khiyar syarat ini maksimal 3 hari. Kadang ada sampai seminggu, seumpama. Kalau seminggu itu lebih. Ya. Ini barangnya seminggu Pak ya. Kesempatan Anda untuk boleh mengembalikan seminggu, seumpama. Itu lebih. Yang dibolehkan syarat itu 3. Tapi silahkan, berarti itu termasuk kemurahan penjual. Kalau dia ngasih lebih dari 3 hari itu kemurahan dari penjual. Aslinya maksimal 3 hari. Ya. Kemudian yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyarul aib ini kalau terdapat cacat pada barang atau cacat pada uang yang diterima oleh pembeli, maka setiap yang menerima cacat tersebut berhak untuk mengembalikan apa yang cacat tadi. Kalau cacatnya di barang, maka pembeli berhak mengembalikan kapanpun itu. Mau sudah berlalu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kalau memang itu ada cacat, maka hendaknya punya hak dia untuk mengembalikan. Sama dengan penjual, kalau dia mendapatkan cacat di duitnya, seumpama palsu, ketahuan duitnya palsu, atau banyak sobeknya atau apa, maka dia berhak untuk mengembalikan duit tersebut. Ya. Itu namanya khiyar aib. Nah, aib pada barang yang dianggap boleh untuk mengembalikan karena aib itu adalah jika aib tersebut mengurangi fungsinya. Ya, ngurangin fungsi daripada barang tersebut karena cacat tersebut. Atau tidak mengurangi fungsi, cuman harganya turun. Contoh sarung BS. Nah, ada itu istilahnya sarung BS. BS ini yang cacat dari pabriknya sudah. Entah itu warnanya agak burem atau ada sobek sedikit atau itu namanya BS. Nah, itu istilahnya di dalam fungsinya nggak berkurang, cuman harganya turun. Yang awalnya bisa 300 jadi turun sampai 200. Ya. Kenapa? Karena ada cacat. Walaupun cacat itu nggak sampai mengurangi fungsinya, karena fungsi sarung nutup aurat. Sarung nutup aurat. Ini nggak sampai lubangnya besar, kecil aja. Mungkin sobek di ujung atau apa, atau jahitannya kurang pas. Nah, seperti ini mengurangi harga. Nah, aib yang demikian boleh bagi orang yang membeli itu mengembalikan. Ya. Tapi kalau aib itu sudah wajar, hampir setiap barang model gini Ustaz. Hampir tiap barang yang dibeli itu seperti ini.
Contoh seumpama buku atau kitab. Itu biasanya itu kitab itu kalau kita beli langsung bungkusan kan, itu ada yang menyatu dia. Ini menyatu ini. Sehingga sulit untuk dibuka. Itu hal yang wajar. Cukup bisa Anda gunting atau Anda apa sehingga terbuka. Tapi kalau tulisannya hilang, ya, halaman 71, 72 hilang. Ya kayak ini aib. Kenapa? Karena fungsinya dia berkurang. Dia akhirnya jadi nggak paham setelahnya apa itu. Maka berhak dikembalikan. Dan termasuk kurang pas kalau ada aturan barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Itu kurang pas. Ya. Aturan seperti itu boleh kalau sudah di rumah. Tapi kalau masih di area toko, nggak boleh aturan itu. Nggak boleh. Atau seumpama yang bagus itu, seumpama dia pas buka kotaknya, itu disaksikan oleh penjual juga untuk memeriksakan. Ya, kelengkapannya segalanya itu dicek dulu, itu bagus. Atau yang sekarang ini kalau yang model-model pengiriman ya, itu di video, harus di video ketika membuka barang. Jangan sampai ada komplain tapi penipuan. Ya, aslinya barang itu lengkap, tapi diambil sama pembeli, dilaporin nggak lengkap. Nah ini penipuan, nggak boleh. Ya, apalagi rawan kalau sudah jual beli tanpa bertemu. Contoh online ya, dan tanpa bertemu itu penjual pembeli. Yang ini rawan, sehingga hendaknya harus ada kehati-hatian di situ. Ini diantara permasalahan tentang khiyar di sini. Ya. Dan diwajibkan mengembalikan karena aib itu sesegera mungkin. Kalau dia sudah tahu ada aib, nggak boleh ditunda. Kalau ditunda, maka tidak berhak penjual untuk melayani pengembalian karena aib. Karena kalau sudah cacatnya ketahuan, wajib dikembalikan secara langsung. Kecuali kalau itu di malam hari, tokonya tutup, ya sudah tunggu besok, tidak apa-apa. Tapi kalau ketemu di siang hari, langsung siang itu mengembalikan. Tidak dianjurkan, tidak dibenarkan mengembalikannya besok. Ya. Nah, kemudian di sini pembahasan tentang jual beli buah. Ya. Wala yajuzu bai'u thamrah mutlaqan illa ba'da budu'i shalahiha. Tidak boleh menjual suatu buah ya, yang dia ini menjual buahnya saja tanpa pohonnya, dan buahnya ini istilahnya masih ada di pohonnya ya. Tidak sah kecuali dengan syarat harus tampak masaknya, sudah tampak layak untuk dikonsumsi atau tidak. Artinya kalau masih bakal buah itu nggak sah dijual. Masih bakal buah nggak sah dijual. Apalagi ini nanti kalau panen saya beli ya. Tapi sudah dibeli. Kapan? Kalau panen baru diakad, nggak sah karena bayul majhul. Jual beli sesuatu yang nggak ada. Ya. Walaupun ini pasti berbuah. Ini pasti berbuah ini, tapi belum musimnya. Jadi sudah dikontrak gitu loh. Ini pohon sawo sumpama. Sawo ini saya kontrak 4 tahun. Ini tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang tidak kelihatan, majhul. Majhul tidak bisa. Sama kayak contoh kemarin kita bahas asuransi ya. Asuransi ini membeli sesuatu yang enggak tampak wujudnya.
Saya punya rumah. Saya asuransikan. Kalau rumah ini terbakar atau gempa jadi rusak atau apa, nah saya sudah beli ganti ruginya. Saya beli duluan. Tiap bulan bayar nih. Cuman belum dipastikan rusaknya. Cuman ganti ruginya sudah dibeli. Ganti ruginya sudah dibeli, sementara belum dipastikan rusaknya. Ini nggak boleh dalam fikih, karena menjual sesuatu yang belum ada. Sama kayak kendaraan diasuransikan, atau toko diasuransikan. Ini sesuatu yang belum ada kok sudah dibeli. Beda kalau nabung ya. Saya nabung, siapa tahu kalau rusak sudah ada dananya. Nabung ini boleh, karena boleh Anda ambil. Tapi masalahnya bayar asuransi nggak bisa diambil. Dia tetap bayar terus. Khawatirnya malah mengharap rusak. Di kapan sudah 20 tahun bayar nggak rusak-rusak rumah. Nah ini repot lagi. Ya, sehingga di sini hukumnya dalam fikih nggak boleh model menjual sesuatu, membeli sesuatu yang belum ada. Kemudian katakan di sini wala bai'u ma fihi riba bi jinsi rabba. Tidak boleh menjual atau barter sesuatu yang ada ribanya. Kemarin kita jelas barter itu ada 3. Ya, misalnya barter yang ada kemungkinan riba itu di 3 perkara. Pertama emas dengan emas, ya, perak dan makanan. Makanan ini rawan riba. Emas, perak, makanan ini 3 benda kalau pakai aturan barter bisa kemasukan riba. Saya nggak bilang pasti ya, bisa kemasukan riba. Kalau selain 3 ini tidak apa-apa. Sampean tukar mobil dengan motor, barter mobil dengan motor, tidak masalah. Ya. Tukar menukar HP dengan sepeda kan, tidak masalah. Walaupun beratnya nggak sama, tidak masalah. Yang bermasalah ini kalau di 3 ini, beras dengan beras, gandum dengan gandum, itu bermasalah. Kalau dia nggak sesuai aturan, kena riba. Aturannya di 3 ini. Kalau itu sejenis 3. Pertama harus seukuran. Kalau liter ya pakai liter, kalau kilo pakai kilo, seukuran. Tanpa memandang ini harganya lebih mahal, ini mutunya lebih tinggi, nggak mandang itu. Kalau sudah barter makanan, nggak mandang tersebut. Yang dipandang itu harus sesuai ukuran. Yang kedua, sama-sama kontan. Bayarnya sama-sama kontan, nggak ada yang nyicil. Yang ketiga, sama-sama langsung. Tidak boleh ada satu sekarang, satu besok. Tidak boleh. Nah, kalau 3 itu lengkap, aman dari riba. 1 kurang, kena riba. 1 syarat kurang, kena riba. Nah, dikatakan di sini, kalau seumpama makanan tersebut ada kadar airnya, basah dia, maka tidak boleh dibarterkan kecuali sampai kadar air itu habis. Karena itulah nggak boleh tukar menukar anggur dengan anggur, walaupun sama-sama sekilo. Kenapa? Karena kadar airnya nggak ketahuan, bisa nyusut itu. Segala buah yang bisa untuk dikeringkan, maka di barternya itu waktu kering. Barter kurma nggak apa-apa, karena kurma sudah kering, Pak. Tapi kalau bentuk rutop ini yang kurma yang belum dikeringkan itu rutop ngarannya, yang masih hijau itu biasanya. Nah itu nggak sah. Kalau mau beli ya harus pakai duit, jangan barter. Barter itu harus dalam keadaan dia sudah tidak ada kadar air lagi. Ya, barter jeruk dengan jeruk nggak boleh. Istilahnya kalau mau ya beli dengan duit, bukan dengan barter. Kenapa? Karena kalau masih ada kadar air,
maka tidak boleh terjadi akad barter pada hal tersebut. Illal laban, kecuali susu. Ya, susu kambing, susu sapi, susu unta. Barter dalam masalah itu tidak apa-apa. Artinya tidak harus nunggu jadi keju. Karena kalau susu kan bisa dibuat beku, ya. Jadi keju, jadi susu padat istilahnya, tidak bisa. Tapi tidak apa-apa dalam keadaan dia penuh air, cair itu tidak apa-apa. Pengecualian. Itu dalam hukum masalah jual beli tadi. Kemudian ini memang masalah muamalah ini ada kalanya jarang kita lakukan. Cuman kalau dikerjakan, nah seperti itu hukumnya. Ya. Kemudian faslun fi akamir rahn, bab tentang masalah rahn. Rahn ini pegadaian. Jadi arti daripada rohan itu adalah akad jaminan. Ada orang utang kepada saya. Maka untuk biar saya ini merasa aman, orang ini nggak kabur, maka saya butuh jaminan. Dan jaminan itu minimal seharga dengan utang tadi. Dan tidak mungkin jaminan bentuk uang. Kalau dia punya uang ngapain utang gitu. Jelas bentuk barang. Jaminan itu minimal seharga dengan uang yang dia utangkan atau lebih besar. Anggap dia utang 10 juta. Nah, saya minta jaminan motor sumpah. Motor saya cek dulu harganya. Oh, ini motor ini bisa 15 juta laku. Saya tanya kepada para penjual, ini motor kayak gini 15 juta Ustaz lakunya. Maka saya ambil itu motor sebagai jaminan. Ya. Yang punya uang itu namanya rohin, namanya murtahin, ya. Murtahin. Yang menghutang namanya rohin. Barang yang dia serahkan namanya marhun. Itu rukun-rukun dalam rohin. Katakan di sini, wa kullu ma jaza bai'uh jaza rahnuh. Segala sesuatu yang sah dijual, maka sah juga dijadikan barang gadaian. Artinya kalau kebalikannya, yang enggak sah dijual, maka enggak sah digadaikan. Contoh apa? Barang milik orang. Barang milik orang enggak sah Anda menjualnya. Karena syarat jual beli itu penjual harus pemilik. Atau dia diberi izin oleh pemilik untuk menjualnya. Barang milik orang nggak boleh untuk jadikan gadaian. Karena nggak sah dijual belikan. Dari sini, bagi orang yang menghutangi, itu jangan langsung nerima barang gadaian dari orang yang berhutang. Tanya dulu, ini milik siapa? Milik saya, buktinya mana? Suratnya ada apa? Nanti khawatir Anda nerima barang gadaian, barang milik orang, diambil orangnya dengan surat, selesai. Yang utang kabur, yang ini bawa barang. Dari sinilah hukum fikih jelas. Segala sesuatu yang sah untuk dijual belikan, sah untuk digadaikan atau dibuat barang gadaian. Fid duyun, untuk jaminan hutang-hutang, idza istaqarra thubutuha fid dhimma. Kalau sudah dipastikan utang orang tersebut. Artinya tidak sah orang itu belum ngutangin sudah minta jaminan dulu. Utangnya harus ada dulu, baru ada jaminan. Ya. Kemudian tekan di sini walirrahin ar-ruju' fihi malam yaqbidhu. Ya. Boleh bagi rohin untuk meminta lagi barang gadaian tersebut selama tidak diserahkan kepada murtahin. Ya, selama belum diserahkan boleh. Ya sudah, saya tidak mau jaminan. Saya
ambil lagi jaminannya, boleh, dibolehkan. Tapi tadi ya utangnya jelas bisa nggak jadi itu, ya, karena itu adalah permintaan dari murtahid. Nah kemudian untuk barang gadaian boleh bagi orang yang menghutangi minta izin kepada pemilik barang untuk menggunakannya. Ya, saya ngutangin fulan 10 juta, motornya di saya. Saya izin, Pak, saya pakai dulu motornya ya. Boleh nggak saya pakai motor? Oh boleh, silakan Ustaz. Saya pakai silakan. Hukumnya boleh. Tapi kalau seperti ini, ada orang utang sama saya, utang 10 juta, ya saya utangin. Tapi dengan syarat saya mau pakai motor sampean, sampai sampean selesai utangnya. Ini haram. Kenapa? Namanya riba. Karena mengambil manfaat. Setiap penghutangan yang di situ ada manfaat kembali kepada pemberi hutang, maka manfaat itu adalah riba. Loh Ustaz, apa bedanya dengan yang tadi? Beda. Yang tadi akadnya rohan. Ya, sama caranya tapi akadnya beda. Memakai barang gadaian tidak apa-apa. Tapi menghutangi dengan syarat memakai barang orang yang berhutang, ngambil manfaat dari yang berhutang, itu masuk riba. Kemarin telah saya bahas, riba itu nggak harus bentuk uang. Bisa bentuk manfaat apapun. Ada orang pinjam, saya pinjam 10.000 untuk beli lauk. Oh iya, saya pinjemin. Tapi tolong cabutin rumput rumah ya, di banyak yang tinggi. Riba. Karena ngambil manfaat. Yang ngutang, ini kalau saya nggak nyabutin rumput, nggak dipinjemin ini. Nah, ini ada syarat di sini. Maka hukumnya haram. Nyabut rumput itu haram. Kenapa? Ada riba, keuntungan. Ya. Insya Allah kita bahas lebih detail untuk pembahasan ke depan ya. Fadilah habib, syaikhina ya Allah fi dunub wa syukur qulub ahwal wal aqwal wal afal bila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi faqihna faqih ahlana wa rabbatina fi dinina wa bi wafiqna wa fihum lima tardi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhil anqiya ulama nahdha bil khair wa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون قد عنا ربنا كل الديون ثم لا تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام